Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Genggam dunia. Ciu-ciu, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pastinya masih semangat untuk melanjutkan tholabul ilmi kita, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada hari akhir. Percaya pada hari kiamat atau hari akhir merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Anak-anakku yang solih dan solihah, tahu tidak nih, apa sih hari akhir itu? Atau apa sih hari kiamat itu? Ada yang tahu tidak nih? Hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi beserta segala isinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustadz mau bertanya nih. Sekarang apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat atau hari akhir? Ada yang tahu? Betul. Hari kiamat atau hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datangnya suatu hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Saat itulah manusia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan apapun termasuk bertaubat. Pada hari itu pula, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwasanya suatu saat nanti akan adanya hari akhir ataupun hari kiamat. Hari akhir ataupun hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah disebut dengan kiamat sugro, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil. Biasanya contohnya itu adalah seperti musibah banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau kematian manusia atau musibah-musibah yang lainnya. Itu termasuk dalam kategori kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Itu yang disebut dengan kiamat kubro. Adapun nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat, berikut merupakan nama-nama lain hari kiamat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkala yang kedua. Kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang atau telah menjadi tanah sekalipun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Yang kedua yaitu adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amal perbuatan yang pernah kita lakukan manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu, manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Orang yang amal buruknya, bentuknya akan buruk. Matahari akan terasa dekat dan waktu akan terasa lama. Sementara orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas matahari, dan waktu menunggunya terasa singkat. Itulah Yaumul Mahsyar. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lainnya akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan. Pada saat itu, manusia tidak dapat berdusta. Itulah yang disebut dengan Yaumul Hisab. Yang keempat adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya adalah hari pembalasan atas semua amal perbuatan
yang pernah dilakukan selama di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amal buruknya, balasannya adalah neraka yang apinya sangat menyala-menyala. Dan yang kelima, yang terakhir, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya adalah ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, balasannya surga. Sebaliknya, jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikannya, neraka sudah siap menanti. Dan alhamdulillah kita sudah selesai. Bagaimana anak-anakku, sudah paham ya tentang materi pagi hari ini? Terkait materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat, beserta nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Semoga dengan materi yang singkat ini, anak-anakku dapat memahami tentang materi tersebut dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya di akhir video. Ustadz tunggu sampai pukul 9 malam. Tetap semangat, terima kasih semuanya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.